Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto dimanapun kalian berada, bertemu dengan saya Toto Haryanto SEMM, dosen program studi manajemen, dan di depan saya sudah hadir salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Manajemen juga yang sangat ganteng, Pak Iwan Fahrudin SEMSI AKSI. Selamat siang Pak Iwan. Selamat siang Mas Toto, Mas Teha. Sehat Pak? Oke, alhamdulillah sehat. Baik, kita di sini akan ngobrol banyak tentang materi yang akan kita bawakan pada hari ini, yaitu tentang kesadaran dan manajemen diri. Baik, sesi ini sebelumnya akan saya sampaikan terlebih dahulu. Ini adalah sebuah sesi yang mana nanti akan diberikan pada saat kegiatan mata kuliah Self Leadership atau kepemimpinan diri yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 November 2020. Dan di dalam setiap materi tentu saja nanti akan ada para narasumber lainnya, dan pada saat ini kebetulan yang hadir di sini adalah salah satu dosen favorit kita semua, yaitu Pak Iwan, panggilan akrab beliau ya. Beliau adalah Kaprodi di akuntansi S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian saya bacakan lagi di sini, beliau juga selain sebagai Kaprodi dan dosen, beliau juga sebagai Direktur Utama PT UIM, pengelola minimarket ya. Kemudian beliau juga sebagai Kepala Badan Usaha milik UMP ya, sekaligus sebagai trainer soft skill, luar biasa sekali nih ya, dan juga sebagai mentor kewirausahaan. Kemudian banyak sekali prestasi-prestasi beliau, termasuk salah satunya dalam pengembangan AUM atau Amal Usaha Muhammadiyah yang ada di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Bukan begitu Pak Iwan? Oke, Mas. Baik, ini adalah beberapa hal yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu, dan untuk selanjutnya saya ingin mempertanyakan beberapa hal ya terkait dengan materi kita pada hari ini, yaitu kesadaran dan manajemen diri. Nah ini Pak Iwan, saya ingin bertanya nih Pak, terkait dengan materi kita ini ya, tentang kesadaran dan manajemen diri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan manajemen diri bagi kita ya, khususnya sebagai individu, seorang muslim gitu ya, apalagi bagi para teman-teman mahasiswa, kira-kira seperti apa ini Pak Iwan? Oke, terima kasih Mas Toto. Untuk materi kita memang tentang kesadaran dan manajemen diri ya. Bahwa kesadaran diri itu memang berhubungan dengan bagaimana perkembangan emosi seseorang itu ya, dan bagaimana kemampuan seseorang untuk merespon lingkungan ya. Merespon lingkungan itu yang efeknya memang bagaimana pengambilan keputusan yang dilakukan oleh individu, oleh orang per orang, sehingga nanti bagaimana ia akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, baik itu berhubungan dengan diri sendiri, bagi orang lain, bisa baik dengan teman sebaya maupun dengan orang yang lebih tua. Lebih tua ya. Iya. Baik. Ya. Kalau bagi mahasiswa nih Pak Iwan, kira-kira terkait dengan manajemen diri, apa sih yang harus mereka lakukan supaya dalam hal memanage dirinya sendiri, khususnya misalkan kaitannya dengan kuliah, kemudian dengan aktivitas sehari-hari, bahkan termasuk dalam hal yang paling utama adalah peribadatan. Kira-kira seperti apa Pak Iwan? Ya, menurut saya mengelola diri sendiri berdasar beberapa teori yang saya baca, mirip-mirip lah mengelola organisasi itu ya, mengelola lembaga. Ada pakar manajemen yang mengatakan bahwa pada saat mengelola diri atau lebih jauh mengelola organisasi itu kan ada, kita mengenal kalau orang awam itu sering menyebutnya POAC gitu ya. Oh iya, yang POAC ya Pak ya? Ya, POAC itu kan. Itu kan jika diterapkan pada diri sendiri, individu, itu kan hampir sama dengan menerapkannya di organisasi. Yang P itu kan bagaimana planning gitu ya. Bagaimana kita merencanakan sesuatu ya, tentang apa yang harus kita lakukan di masa yang akan datang. Itu kan harus ada perencanaan, karena bagi sebagian orang percaya bahwa perencanaan itu kan kesuksesannya mempengaruhi sekitar 80-90% ya Pak ya. Iya, itu kan. Kemudian untuk yang O-nya organizing itu kan bagaimana kita
mengorganize, kalau di perusahaan itu kan mengorganize orang lain, itu ya. Betul. Tapi kalau diri sendiri ya bagaimana kita mengorganize diri sendiri, itu ya, mengelola tadi munculnya kesadaran diri. Kesadaran itu kan diri. salah satunya organize. Contohnya mungkin Pak Iwan seperti apa itu Pak kalau mengorganisasi diri sendiri Ya. ini? Mengorganisasi diri sendiri tetap berhubungan dengan tadi yang planning, itu ya. Bagaimana berhubungan dengan kapan kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, itu kan berhubungan dengan mengelola diri, ya. Jika itu dikatakan suatu hal yang baik, nanti kita akan berhubungan dengan kata yang ketiga, actuating. Actuating ya. Itu ya, bagaimana kita mengaktualisasi dari apa yang sudah kita rencanakan, kita organisasikan untuk diri sendiri, dan kita mengaplikasikan, menerapkan pada kehidupan diri sendiri. Ya, kemudian yang terakhir ada C, itu kan controlling, itu Controlling, ya. Nah, controlling itu kan apa yang sudah kita rencanakan, apa yang kita sudah organisasikan, apa yang sudah kita implementasikan, mungkin ada beberapa yang di luar skenario, ya, sehingga kita bisa melakukan bahan evaluasi. Oh, ternyata ini ada yang perlu ditambahi, ada yang dikurangi, ya. Jadi controlling itu memastikan bahwa apa yang sudah kita rencanakan itu sesuai dengan rel yang sudah kita tetapkan. Yang sudah tadi. ditetapkan di planning tadi ya. Iya. Dan makanya kalau saya hubungkan dengan mahasiswa, itulah mengapa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto itu kan menyiapkan soft skill mahasiswa, salah satunya dengan mata kuliah self leadership atau kepemimpinan diri, itu ya. Di sana kita nanti akan belajar bagaimana memiliki planning yang baik, itu ya, kemudian bagaimana mengkontrolnya, itu ya. Dan nanti salah satu tugas di mata kuliah kepemimpinan diri ini kan ada Anda mahasiswa semester 1 itu membuat dream book, gitu ya. Iya. Bagaimana mahasiswa memplanning, ya, baik jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Itu nanti kita beda lebih jauh nanti itu, Kang. Itu Mas Teh ya. Oke, baik Pak Iwan. Tadi ada salah satunya tentang penyusunan dream book Pak ya. Iya, iya. Karena dream book itu tadi sekali lagi itu penting kaitannya dengan bagaimana belajar merencanakan, mengorganize kegiatan mereka gitu ya Pak Iwan ya. Iya. Baik, mungkin kalau sedikit boleh disampaikan nih Pak Iwan, dalam dream book yang akan disusun oleh para mahasiswa nanti kira-kira apa sih yang harus mereka isikan di dalamnya, dan kemudian apakah di dalam dream book itu isinya adalah rencana kita yang kalau misalkan jangka pendek itu seperti apa, kemudian menengah seperti apa contohnya, yang jangka panjang seperti apa gitu Pak Iwan. Sekali lagi ini tentang manajemen diri, ya, materi kita manajemen diri. Tadi saya sampaikan salah satu tugasnya adalah menyusun dream book yang di dalamnya bagaimana Anda sebagai mahasiswa, kita sebagai manusia itu memiliki perencanaan jangka pendek dan menengah jangka panjang. Jika diterapkan pada mahasiswa, jika itu perencanaan jangka pendek, misalkan Anda sekarang semester 1 itu ya, jangka pendeknya misalkan apa yang ingin Anda targetkan, Anda harapkan di semester 1. Semester 1 misalnya. Ya, misalkan yang pertama nanti setelah UTS, misalkan saya akan aktif di organisasi, jangka pendek. Jangka pendek. Kemudian di masa akhir semester misalkan saya mengharapkan setelah UTS nilainya A semua misalkan, atau minimal lah B-nya 1, atau kita punya target secara indeks prestasi misalkan 3,5, 3,9 atau 3,40 4,0 gitu ya. Itu kan jangka pendek. Atau jangka menengah misalkan saya akan menyusun skripsi di semester 7. Itu jangka menengah gitu ya, sehingga diharapkan 4 tahun selesai. Ya. Bahkan 3,5 tahun. 3,5 tahun kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP kita itu kan kurikulum memang di setting bisa 3,5 tahun. Ya, kalau yang D3 tetap 3 tahun karena memang itu sesuai dengan aturan dikti. Ya. Untuk jangka menengah misalkan mahasiswa diajarkan bagaimana
membuat perencanaan pasca lulus kuliah, ya, misalkan ingin bekerja pada orang lain, ya, pada perusahaan atau institusi lain, atau justru kita juga mengajarkan kepada mahasiswa setelah lulus punya kok potensi menjadi pengusaha. Dan itu menjadi pilihan bagi alumni nanti. Betul. Apakah bekerja pada orang lain dengan soft skill yang sudah dimiliki diperoleh selama perkuliahan, atau menjadi pengusaha entrepreneur yang terdidik, ya. Terdidiknya itu kan karena memang secara akademik gitu ya, kita ajarkan di Diploma 3, ya, ke mata kuliah kewirausahaan selama 8 mata kuliah, 4 mata kuliah ya. 4 semester, 8 SKS, atau yang di S1 itu kan 6 semester ya, 12 SKS itu kan cara kita itu Mas Toto menyiapkan alumni untuk memberikan pilihan menjadi pengusaha atau menjadi entrepreneur, ya, tapi yang terdidik. Terdidik dan pegawai yang lebih profesional. Iya. Luar biasa sekali ya Pak Iwan tadi terkait sama tujuan dari manajemen diri, kemudian bisa membangun kesadaran diri. Nah, supaya membangun kesadaran diri ini kan tadi diperlukan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Iwan, adanya perencanaan yang matang, bagaimana mengorganisasinya, kemudian actuatingnya seperti apa, dan kemudian mengontrol apakah yang dilakukan itu sudah sesuai atau belum dengan perencanaan yang sudah disusun, Pak Iwan, ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, baik. Kaitannya dengan mata kuliah self leadership ini kan nanti kaitannya dengan manajemen diri itu adalah salah satunya tentang ibadah ya, misalkan. Seperti apa sih Pak impact-nya atau dampaknya nih kalau misalkan teman-teman tuh nanti bisa on time dalam segala bidang, segala hal, kaitannya tadi dengan merencanakan dan sebagainya gitu. Apakah nanti harus ada hubungan yang sangat erat kaitannya dengan ibadah para teman-teman mahasiswa semuanya? Oke, Mas Toto. Ya, kalau manajemen diri ini kita hubungkan dengan kebiasaan, gitu ya. Apalagi nanti lebih jauh kita sebagai Muslim, itu kan memang ibadahnya sudah terjadwal, itu ya, terjadwal. Sebelum ke sana, saya ingin menyampaikan bahwa manajemen diri juga dipengaruhi oleh persepsi, Mas Toto. Ya, karena persepsi itu nanti akan nanti lebih jauh mungkin di materi berikutnya akan disampaikan oleh narasumber yang lain. Persepsi itu bisa memunculkan apa yang disebut dengan mental block. Mental block. Ada bisa memunculkan mental block jika memang nanti berhubungan dengan persepsi yang negatif. Gitu. Seperti apa itu contohnya itu Pak Iwan? Ya, misalnya gini, jika merunut bahwa apa yang kita lakukan itu kan bisa menjadi suatu kebiasaan, ya. Sebelum menjadi kebiasaan, biasanya kalau diurut lebih jauh lagi itu kan biasanya apa yang kita lihat, berawal dari apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat itu biasanya berhubungan dengan mempengaruhi apa yang kita pikirkan. Itu ya. Apa yang kita pikirkan, jika itu berlangsung terus-menerus, mesti akan merangsang seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dengan apa yang dia lihat secara terus-menerus tadi ya? Kita lihat, kemudian kita pikirkan, kemudian kita lakukan. Kalau kita memutuskan untuk melakukan sesuatu, jika apa yang kita lakukan secara terus-menerus itu berulang, itu akan menjadi kebiasaan. Ya. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan untuk jangka yang panjang itu akan apa yang disebut dengan menimbulkan budaya. Ya. Kemudian budaya yang sudah berlangsung lama kemudian terjadi pada seseorang nanti bisa mempengaruhi karakter. Makanya kalau orang tua itu mengatakan kan, mungkin kita juga sering mengatakan nek wis karakter wis susah angel didandani. Ya sebenarnya susahnya karena prosesnya jangka panjang tadi. Karakter itu karena ada budaya sebelumnya karena kebiasaan dan berlangsung lama ya Pak. Berlangsung lama. Ya, sehingga kalau persepsi itu berhubungan dengan hal yang positif, ya nanti akhirnya mental kita akan bisa menerima. Ya. Kemudian tapi kalau itu tidak sesuai dengan persepsi kita, mental blocknya muncul. Mental block tetap dibutuhkan. Ya, jika memang bahwa
sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita lakukan itu sesuatu yang tidak baik, ya, atau sesuatu yang melanggar syariat, ya mental block itu harus ada memang. Harus ada. Oh, bahwa ini tidak boleh dilakukan. Iya. Tapi kalau misalkan itu berhubungan dengan kebiasaan positif, ya, atau dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan ibadah, ya persepsi kita juga harus kita positifkan, kan itu. Betul. Sehingga misalkan kalau tadi dengan planning itu ya, bahwa hal sederhana sebenarnya tentang sholat 5 waktu. Betul. Sudah ada waktu-waktu yang kalau jelas bagi orang yang bagi muslim yang masih jarang sholat itu kan meskipun itu sudah terjadwal, sudah jelas, subuh itu 4:30 itu ya, zuhur itu jam 11:30, jam 12, sholat asar itu jam 3, maghrib jam 6, isya jam 7, itu sebenarnya sudah terjadwal. Ya, kalau itu sudah menjadi karakternya, ya tidak menjadi bingung pada saat mendengar azan. Kan itu. Mesti kalau azan ya sudah kita ke masjid kan gitu Mas Toto. Tapi bagi orang itu akhirnya, bagi orang yang misalkan belum terbiasa sholat, apalagi itu ya, yang belum terbiasa sholat di masjid, itu juga nanti ada berhubungan dengan persepsi. Persepsinya itu bisa contohnya menerima, ya kalau persepsi positif, kalau dengar adzan ya nanti langsung ke masjid, gitu ya. Tapi kalau ada mental block, ada sisi negatifnya, dia melakukan bahwa gampang lah, sholat kan lama waktunya lama, subuh mengkau kan jam 5 kan jam bisa. Itu kan mental blocknya berjalan. Itu ya. Kalau itu yang mengurangi tadi ya. Ya, iya akhirnya ketepatan waktu itu karena ada mental block di sana. Coba nanti mental block ini dalam hal kebiasaan itu, misalkan kalau di mahasiswa, misalkan pada saat mahasiswa kuliah dengan dosen misalkan, ya, dia kan akan mengelola diri. Mengelola diri itu bisa pertama akan melihat mata kuliahnya, ya. Mata kuliahnya dia mempersepsikan suka atau tidak suka, ya. Kemudian dosennya, biasanya kan mahasiswa, wah dosennya, itu, ya? Itu kan akhirnya itu kan menjadi mempersepsikan, ya. Sebenarnya kalau secara teori yang pernah saya baca, situasi kondisi itu kan sifatnya netral, betul. Ya, nilainya itu 0. Kita mau memberikan kegiatan atau kejadian itu menjadi positif, ya kita beri angka-angka positif, kan itu ya. Tapi kalau kita mempersepsikan negatif, ya kita akan memberikan nilai-nilai negatif, kan gitu. Akhirnya muncul di sana istilahnya mental block tadi, itu ya. Dan itu mental block itu tadi saya sampaikan bisa menjadi karakter jika apa-apa dipersepsikan negatif, kan itu. Makanya bahkan yang positif pun kalau mental blocknya udah negatif tadi, ya akan menjadi negatif, hal negatif bisa. Itu kan tergantung persepsi. Betul. Ya, saya punya game kayak gini Pak Mas Toto. Seperti apa nih Pak? Tentang persepsi ya. Persepsi yang sederhana. Ini beberapa kali saya sampaikan di beberapa tempat. Misalkan saya punya game sederhana, misalkan saya menyampaikan sesuatu yang kita baca itu namanya apa? Sesuatu yang kita baca itu namanya misalkan buku. Oh iya, buku ya, misalnya ya. Buku. Kemudian saya menyampaikan juga sesuatu yang melekat di ujung jari itu namanya apa? Itu kan kuku. Itu ya. Akhirnya saya punya 2 modal dalam persepsi saya nih. Oh, berarti nanti kalau misalkan saya mengatakan menyampaikan ke orang, lah kalau misalkan sapi itu minumnya apa? Jika awalnya kita itu, oh belakangnya yang dibaca itu buku, belakangnya U. Kemudian kalau yang melekat di ujung jari namanya kuku, belakangnya U. Berarti U semua kan? Iya, mesti jawabannya. Sapi minumnya apa Mas Toto? Gitu ya, mesti minumnya susu kan gitu ya. Iya, betul. Karena apa? Itu persepsi kita yang dibangun oleh masa lalu kita. Ya, padahal kalau kita lihat sapi minumnya apa Mas Toto? Minumnya apa ya? Air kan? Air biasa putih gitu. Air putih, iya, perlu. Tapi karena persepsi kita itu sudah memiliki modal awal, ya, belakangnya U. Kalau ditanya sapi minumnya apa, ya sama dengan persepsinya. Oh, minumnya susu, padahal air putih. Misalkan untuk suruh menjawab cepat, apalagi ya misalnya. Apalagi menjawab cepat. Jadi persepsi itu sangat tergantung kepada pengalaman masa lalu kita, ya.
berdasarkan pada apa yang pernah dialami, sehingga persepsi yang kita peroleh itu bisa menimbulkan efek positif, bisa juga menimbulkan efek negatif. Maka perlunya manajemen diri tadi. Ya, kalau dari mahasiswa mungkin, kalau dari SMA-nya misalkan persepsinya, wah wong aku kuliah ya mangkat Bali turu kan gitu. Kalau persepsi itu diperkuat terus, nanti kalau kuliah ya gitu. Seperti itu ya. Iya, menjadi kebiasaan dan menjadi budaya. Oke. Mungkin itu Pak Toto. Oke. Ini luar biasa penjelasannya Pak Iwan ya. Berasa seperti kita dalam suasana training ya, soft skill. Tapi ini memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Iwan. Tadi apa yang dilihat secara terus menerus itu membuat sebuah persepsi, kemudian dipengaruhi oleh mental block. Kalau mental blocknya bagus ya nanti apa yang diterima juga tentu saja akan menyesuaikan kondisi ya. Kalau misalkan itu positif, kalau kita sudah punya pikiran dan persepsi positif, otomatis positif semua ya Pak Iwan. Nah apalagi sekarang ini Pak Iwan, tantangannya adalah teman-teman tuh kaitannya dengan kuliah daring dalam jaringan atau secara online. Nah ini kan banyak sekali tantangannya buat teman-teman mahasiswa semuanya ya. Nah sebelum menjawab itu, kita lihat yang satu ini terlebih dahulu.
Baik, kembali lagi para mahasiswa yang berbahagia dimanapun kalian berada. Tadi sedikit informasi terkait dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Purwokerto itu seperti apa, kalian tadi sudah menyaksikan semuanya. Kita lanjutkan ini Pak Iwan. Oke Mas Toto. Tadi yang saya tanyakan ya sebelum tadi kita break adalah bagaimana sih mengelola diri terkait dengan ini kuliah daring ya, atau dalam jaringan yang sekarang ini banyak sekali menimbulkan beberapa dampak ya. Nah, salah satunya yang kemarin pernah saya baca di beberapa media itu, bahkan ada beberapa mahasiswa yang merasa jenuh satu ya. Kemudian ada juga yang sampai depresi karena banyak tugas gitu. Yeah. Termasuk saya mungkin ya, ngasih tugasnya banyak juga ya. Nah, itu kira-kira bagaimana kiat-kiat khusus kaitannya dengan memanajemen diri tadi? Apakah kalau misalkan dihubungkan dengan POAC tadi seperti apa? Atau mungkin dengan kaitannya dengan kesadaran diri bahwa kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang anak dari orang tua kita itu harus punya prinsip seperti apa sih sehingga manajemen dirinya baik gitu. Monggo Pak Iwan. Oke, Mas Toto, tadi saya sampaikan bahwa seseorang mau menerima atau menolak sesuatu itu bisa berdasarkan pada persepsinya. Persepsi, ya. Ya, termasuk dalam kuliah daring misalkan rasa jenuh itu ya, rasa jenuh, bosan, capek. Emosi mengerjakan tugas itu juga berhubungan dengan bagaimana cara mengelola diri. Misalkan untuk hal yang positif itu ya dalam kuliah daring. Kalau dicari sisi positifnya, misalkan sebenarnya dalam kuliah daring itu kan bisa memberikan kesempatan kepada dosen dan mahasiswa untuk lebih berimprovisasi dalam proses perkuliahan ya, baik melalui kegiatan yang lebih mandiri bagi mahasiswa, ya, atau memang ada beberapa yang untuk materi-materi tertentu memang ini harus dilakukan dengan memberikan tugas, kan itu. Lah tentang menerima atau tidak menerima tugas itu kan tadi saya sampaikan, persepsi itu kan dipengaruhi oleh masa lalu. Masa lalunya itu apalagi bagi mahasiswa ya sekarang yang belum, bagi sebagian mahasiswa itu kan belum pernah mengikuti perkuliahan secara offline, itu ya. Akhirnya persepsinya itu sebenarnya saya itu pengen kuliah offline, tapi kok adanya kuliah online. Ya, otomatis. Ya, mungkin dari akhirnya mental blocknya muncul. Ya. Pada saat ada rasa keraguan bahwa kuliah itu seharusnya offline, ini online banyak tugas. Akhirnya dipersepsikan setiap mau kuliah tugas, aja mental block muncul. Mental block muncul itu akhirnya bisa diaktualisasikan pada saat memasuki jadwal perkuliahan. Akhirnya ketemu dengan jadwal Pak Iwan misalkan, waduh Pak Iwan orangnya baik, bagus, enakan kalau ngajar itu bla 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 itu ya. Akhirnya tugasnya sedikit. Akhirnya wah, ketemu dengan Pak Iwan ini lah kayaknya materinya menjadi lebih mudah. Hanya hubungannya dengan bagaimana tingkat penerimaan mahasiswa terhadap materi. Karena wis malas dengan dosennya, malas dengan mata kuliahnya, akhirnya materi yang 1+1 saja. Kalau orang emosi itu Mas Toto, ya, mental blocknya itu terlalu negatif. Kalau dalam kita pernah belajar training soft skill itu kan orang gugup, ya, orang yang sedang tidak fresh itu ditanya namamu siapa saja lupa. Bisa lupa. 1+1 saja bisa 11 kan gitu. Ya, itu berhubungan dengan bagaimana manajemen diri mengelola sesuatu, dan itu memang butuh penyesuaian yang lebih cepat itu ya. Kita akan melakukan atau tidak melakukan itu memang bagaimana latar belakang masa lalu kita yang sudah pernah kita lakukan. Iya. Luar biasa nih Pak Iwan. Berarti intinya tuh mahasiswa apalagi yang semester 1 ya. Mereka kan bayangannya kan mereka berasal dari sekolah nih ya, dari SMK atau SMA atau MA gitu kan ya. Bayangan mereka seperti tadi Pak Iwan sampaikan, bayangannya kalau kuliah itu ya ketemu teman-teman gitu ya, ketemu kampus di ruangan betul, tiba-tiba pandemi gitu ya. Begitu pandemi mau nggak mau, suka nggak suka, sekarang pembelajarannya lewat jarak jauh atau daring gitu. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan, menarik sekali terkait dengan bagaimana memanage diri itu sendiri. Nah kemudian nih Pak Iwan,
Kaitannya kalau misalkan kesadaran dan manajemen diri itu kalau dihubungkan dengan tadi kan Pak Iwan sudah menyebutkan nih ada manfaatnya nih, manfaatnya untuk jangka panjang tadi. Misalkan di dalam Dream Book tadi kan ada yang jangka pendek, menengah dan panjang. Nah kalau yang panjang tadi kan hubungannya dengan bagaimana mempersiapkan karir. Nah ini kira-kira gimana nih menurut Pak Iwan terkait sama manajemen diri yang dihubungkan dengan persepsi karir yang akan datang? Iya. Saya beberapa kali membaca hasil penelitian itu ya. Sebagian besar hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki tingkat kesadaran tinggi, ya tingkat kesadaran tinggi itu kan artinya orang itu bisa mengelola diri, bisa memanajemen diri. Itu akan berhubungan dengan karir, memang betul itu ya. Bahwa manajemen diri saya sampaikan tadi, bagaimana seseorang bisa mengelola diri dalam kondisi apapun, ya. Mengelola diri itu bagian dari soft skill, ya, karena mengelola diri itu bagian dari pengelolaan emosional. Baik Pak Iwan, melanjutkan pertanyaan tadi terkait pembahasan mengenai manajemen emosi diri. Kira-kira seperti apa nih Pak Iwan kaitannya dengan bagaimana sih mengontrol emosi dan lain sebagainya supaya dalam kehidupan kita itu menjadi orang yang selalu baik dan punya kontrol diri yang lebih baik gitu. Kira-kira seperti apa Pak Iwan? Mengelola emosi secara teknis, kalau kita mainan WA ya, mainan Facebook itu pilih tool emoticon yang lebih tepat. Oh, emoticon ya. Jadi kalau kita mengelola emosi, bentuk emosi itu kan macam-macam ya. Betul. Ada emosi bahagia gitu ya, ada emosi menangis gitu ya, emosi bingung, ya, emosi marah. Apakah marah itu negatif? Tadi tergantung pada persepsi kembali. Marah itu manusiawi. Rasulullah saja pernah marah, itu ya. Sahabat pernah marah, kita pernah marah. Tapi mengelola marah itu yang lebih penting. Kapan kita diperkenankan marah, tapi bukan berarti gampang marah ya. Betul. Kalau dan kita tentang apa itu Pak ya konteksnya? Kita kalau belajar pada marahnya Rasulullah itu kan di sebagian besar hadis itu kan disampaikan marahnya Rasulullah itu bukan karena ketersinggungan diri tentang pribadi itu ya, tapi Rasulullah marah itu biasanya dengan para sahabat yang seolah-olah itu tidak menghargai perintah dan larangan Allah, kan itu ya. Bukan tentang pada saat harga diri Rasulullah secara pribadi diinjak-injak oleh orang lain gitu orang lain, terutama oleh orang kafir itu ya. Enggak, ya marah boleh, tapi kapan kita bisa menempatkan marah itu bisa menjadi sesuatu yang positif ya. Mungkin kalau kita ya bisa marah pada saat agama kita dihinakan misalkan, itu pun harus proporsional itu ya, bentuk marahnya seperti apa. Kemudian tertawa boleh kan gitu, itu kan bentuk emosional ya. Tapi tertawa seperti apa yang misalkan kalau menurut Rasulullah itu kan ya bahasa lugasnya itu kan jangan sampai terlihat giginya gitu kan. Tapi Rasulullah juga pernah itu ya, pernah tertawa terlihat giginya, rahang giginya kan gitu. Ya itu enggak apa-apa, cuma pada saat kondisi seperti apa kita bisa menyampaikan, meluapkan, mengelola emosi diri yang seperti itu gitu ya. Ya termasuk tadi pada saat misalkan mahasiswa memperoleh tugas dari dosen kan gitu. Bagaimana dia akan mengelola diri pada saat menerima tugas dari dosen. Kalau berpikir positif bahwa tugas itu bagian dari pengayaan ilmu, ya, bagian dari agar mahasiswa itu lebih memahami banyak hal, ya mahasiswa akan melakukannya dengan oh ini butuh referensi, oh ini butuh sumber itu, wah saya nggak punya buku, bisa dicari searching misalkan di internet. Itu kan kalau menanggapi positif. Tapi kalau menanggapinya negatif, emosinya yang muncul akhirnya males kan gitu. Itu ya.
Kemudian kalau diterapkan di rumah tentang bagaimana mengelola diri, ya, memanajemen diri. Nah ini yang menarik nih Pak. Ya mungkin gimana cara kalau pas apalagi kayak gini ya? Ya itu ya. Kondisinya. Yang POAC itu penting ya. Ada planning meskipun itu tidak tertulis. Kalau di rumah, misalkan jam 4:30 bangun sholat subuh ya. Kemudian kalau saya kan suka kembang nih, misalkan habis sholat subuh nyiramin kembang, nyari daun-daun yang sudah layu kemudian dibuang ya. Itu kalau sudah menjadi rutinitas, itu menjadi jadwal yang tidak tertulis, tapi harus kita planning. Akhirnya terpola Pak Iwan. Terpola. Jadwal itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Dan kebiasaan itu menjadi jadwal yang tidak tertulis, ya, sehingga mengurangi potensi kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat. Kan itu. Ya kalau memang di rumah orang tua punya usaha, jualan misalkan, ya bisalah menyampaikan ke orang tua ikut membantu. Ya. Jadi kadang-kadang kan ada nih Pak Iwan yang merasa waduh ini udah tugasnya banyak gitu ya, di rumah ada mungkin punya adik gitu ya, harus disuruh bantu untuk merawat adiknya gitu. Kadang-kadang membuat emosional anak-anak ini kan berubah-ubah setiap saat gitu ya. Nah mungkin dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Iwan itu paling tidak memberikan gambaran kepada seluruh mahasiswa dimanapun berada ya, terkait dengan manajemen kesadaran diri itu sangat penting sekali untuk kita lakukan dengan baik. Dan tentu saja dari apa yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi, teman-teman bisa menggali lebih banyak lagi dari apa yang beliau sampaikan tadi, memberikan inspirasi yang luar biasa, sehingga nanti kaitannya dengan perilaku setiap hari itu akan menjadi lebih terarah kembali, yang misalkan tadinya belum terarah gitu Pak Iwan ya, kemudian kalau sudah terarah barulah itu menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Dan kebiasaan yang baik itulah yang nanti akan membentuk karakter yang luar biasa. Harapannya seperti itu Pak Iwan ya. Baik Pak Iwan, ini rupanya waktunya juga sudah hampir usai ya, karena materi ini tentu saja ada waktu yang sudah ditentukan kaitannya dengan penugasan di self leadership atau materi kuliah kepemimpinan diri. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Iwan yang telah hadir di tengah-tengah kita, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di sini memberikan motivasi buat rekan-rekan semuanya untuk menjadi diri yang lebih baik. Baik, terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.